Dan tujuan Allah dalam hidup saudara adalah supaya kita punya karakter yang dewasa seperti Kristus. Kita seringkali memiliki pengharapan, Tuhan mudah-mudahan mobil saya lebih bagus, rumah saya lebih bagus, karir saya lebih bagus. Tapi sebetulnya Tuhan ingin dirimu, pribadimu, karaktermu yang lebih bagus. Karena karir akan berakhir di lubang kubur, tapi karakter akan kita bawa terus sampai pada kekekalan. Dan Tuhan mengizinkan segala perkara terjadi dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Bukan kenyamanan, tapi supaya kita menjadi lebih serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, manusia lebih menyukai kenyamanan, tapi Tuhan lebih memilih membentuk karakter kita supaya makin matang. Nah, kan memang belum seperti Yesus, tapi kita perlu belajar terus kebenaran sehingga akhirnya kita menjadi serupa seperti Dia. Karena murid adalah orang yang belajar dari gurunya. Belajar dari tidak tahu menjadi tahu kebenaran. Belajar dari tidak bisa menjadi bisa melayani. Belajar dari tidak serupa akhirnya menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus bertumbuh di dalam pemuridan. Nah, pemuridan itu bukan kelas PA, pendalaman Alkitab. Pemuridan adalah proses pertumbuhan menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana caranya supaya kita menjadi murid yang dewasa rohaninya seperti Kristus? Sebelum para murid itu dijadikan rasul atau utusan untuk memberitakan Injil, mereka harus menyertai Yesus. Berapa lama? 3,5 tahun. Kenapa? Harus bersekutu, mengenal pikiran Tuhan, melihat sikap dan karakter Kristus, sehingga belajar menjadi serupa seperti Dia. Dan saya percaya orang yang mengenal Kristus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Tapi kelahiran baru hanya kita bisa alami kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi. Saudara, Paulus menganggap semua kebanggaan masa lalu adalah sampah. Karena dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, semua tidak ada artinya. Sehingga dia bilang, yang ku kehendaki sekarang adalah mengenal Kristus. Mengenal lebih intim, lebih dalam. Saudara, kita juga harus belajar mengenal Tuhan. Rajin berdoa, menyembah Tuhan, sehingga karakter kita akan makin mirip seperti Tuhan Yesus. Makin dekat dengan Kristus, makin serupa seperti Dia. Mereka dipanggil Kristen, mereka mendapat julukan Kristen bukan karena mereka beragama Kristen, tetapi karena mereka berperilaku seperti Yesus, seperti Kristus. Perjanjian lama diajarkan dan harus dipahami sebagai landasan untuk memahami perjanjian baru, tetapi bukan sebagai landasan kehidupan kita. Sebab landasan kehidupan kita sebagai umat perjanjian baru adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan Injil serta tulisan rasul-rasul itu sumber khotbah yang tidak akan pernah habis. Sungguh saudaraku, sangat menakjubkan kalau kita mempelajari perjanjian baru. Tidak dapat disangkal, tidak dapat dibantah kesimpulan yang dapat kita peroleh bahwa mengikut Yesus berarti hidup seperti Dia hidup. Itu saja yang harus ditekankan. Bagaimana pengikut-pengikut Yesus, bagaimana orang-orang yang mengaku percaya kepadanya bersedia hidup seperti Dia hidup. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri,
tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang dihindari oleh banyak orang Kristen hari ini. Ketika kita memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwa kita harus diisi dengan kebenaran. Sehingga kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tubuh kita harus menjadi alat peraga Tuhan. Sebab tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Kita tidak boleh menggerakkan tubuh kita sesuka kita sendiri. Artinya muliakanlah Allah dengan dan di dalam tubuh. Di 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. I can almost see them on the other side. Millions upon millions of children robed in white, hands raised singing, worthy to the Lamb that's slain, standing at the Father's side in Jesus' name.